Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel YouTube saya, Titis Fatarina Mahfira. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas mengenai rasio profitabilitas, yaitu salah satu rasio keuangan. Ya, jadi kita akan membahas analisis rasio keuangan, di mana salah satunya adalah rasio profitabilitas. Nah, sebelum kita menghitung serta menginterpretasi tentang rasio profitabilitas, kita pahami dulu apa sih yang dimaksud dengan rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah matriks yang digunakan untuk mengukur efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba. Atau dengan kata lain, rasio profitabilitas adalah ukuran-ukuran yang digunakan untuk mengetahui seberapa baik perusahaan bisa menghasilkan laba atau menghasilkan keuntungan. Di sini kita akan membahas 6 rasio profitabilitas yang umum digunakan. Ya, jadi pada video pembelajaran kali ini saya akan membagi dua part untuk membahas mengenai rasio profitabilitas. Part 1 yaitu video ini akan membahas mengenai gross profit margin atau margin laba kotor, lalu operating profit margin atau margin laba operasi, dan net profit margin atau margin laba bersih. Nah, pada part 2 nanti saya akan membahas mengenai EPS atau earning per shares, laba per lembar saham, lalu return on total asset atau ROE, yaitu tingkat pengembalian total aset, dan juga return on total equity atau ROE, yaitu tingkat pengembalian ekuitas. Jadi kita fokus dulu ya ke 3 rasio yang ada di baris atas ya. Gross profit margin, operating profit margin, dan net profit margin. Nah, sebelum kita nanti mengukur rasio profitabilitas, kita pasti perlu data-data keuangan kan? Kita perlu data-data dari laporan keuangan perusahaan. Apa saja sih yang kita butuhkan? Nah, kita membutuhkan 2 laporan, yaitu laporan laba rugi dan juga neraca saldo. Ya, di mana informasi-informasi yang kita butuhkan, kalau dari laporan laba rugi, kita perlu adanya informasi gross profit atau laba kotor, operating profit atau laba operasi, net profit atau laba bersih. Lalu kita juga perlu mengetahui earning available to common stockholders atau laba yang tersedia untuk pemegang saham biasa, dan juga total sales ya, atau total penjualan. Nah, dari neraca saldo, informasi yang kita butuhkan adalah banyaknya atau jumlah total aset, jumlah total ekuitas, dan juga jumlah saham beredar ya, atau jumlah saham biasa beredar. Jadi itu informasi yang kita butuhkan yang akan kita ambil dari laporan laba rugi dan juga laporan neraca saldo. Nah, di sini saya sudah menyediakan informasi laporan keuangan dari Bartlett Company. Contoh yang sama yang saya gunakan pada 2 video pembelajaran saya sebelumnya, yaitu saya ambil dari buku Gitman. Ya, di buku Gitman. Di sini sudah tersedia neraca saldo, yaitu aset di sisi kiri dan di sisi kanan liabilities dan stockholders equity. Nah, tadi informasi yang kita perlukan dari neraca saldo adalah total aset ya, ini $3.597.000, lalu total equities ya, di sini total equitiesnya adalah $1.954.000 ya. Oke, lalu satu lagi kita butuh outstanding shares. Nah, outstanding shares sudah tersedia di sini ya, di bagian sisi kanan dari neraca, di bagian stockholders equity ya. Di sini stockholders equity ada keterangan common stock atau saham biasa.
ya, yang ada informasinya yaitu $2,5 par, berarti nilai buku dari atau nilai nominal dari saham perusahaan Bartlett ini adalah sebesar $2,5 per lembarnya, ya. Lalu 100.000 lembar saham terotorisasi dan yang sudah diterbitkan atau yang sudah beredar di tahun 2006 adalah sebanyak 76.262 lembar, ya. 76.262 lembar. Nah, yang tahun 2005 kita abaikan saja informasinya karena kita nanti yang kita akan hitung adalah hanya tahun 2006 saja. Jadi itu ya, 3 informasi sudah kita dapatkan dari neraca saldo. Oke, lalu kita butuh lagi informasi dari laporan laba rugi ya, income statement. Tadi yang kita butuhkan adalah informasi tentang laba kotor ya. Laba kotor tuh letaknya di sini, gross profit ya, ini sama dengan laba kotor, yaitu $986.000. Lalu operating profit ya, operating profit itu adalah laba kotor dikurangi sama biaya-biaya operasional ya, biaya operasi, yaitu sebanyak $418.000 di sini ya, operating profitnya. Lalu kita butuh net profit ya, net profit after tax. Net profit after tax-nya sebanyak $231.000 ya. Jadi net profit ini adalah operating profit setelah dikurangi beban bunga dan juga beban pajak. Lalu tadi kita butuh yang namanya earning available for common stockholders ya. Earning available for common stockholders adalah laba yang benar-benar tersedia untuk pemegang saham biasa ya. Berarti dikurangin dulu sama dividen pemilik saham preferen ya. Karena saham preferen kan dividennya wajib dibayarkan dan jenis sahamnya berbeda. Jadi yang tersedia untuk saham biasa itu setelah net profit setelah dikurangi sama dividen pemilik saham preferen. Nah, tidak menutup kemungkinan ya, beberapa perusahaan itu tidak memiliki saham preferen. Jadi ketika dia tidak memiliki saham preferen, maka net profit itu akan sama dengan earning available for common stockholders ya. Jadi memang di beberapa perusahaan net profit akan sama dengan earning available for common stockholder jika perusahaan tersebut tidak memiliki saham preferen atau tidak menerbitkan saham preferen. Oke, satu lagi. Tadi informasi yang kita perlu adalah sales revenue ya, atau total sales. Total sales di sini adalah $3.074.000. Oke, semua informasi sudah kita punya ya, sudah kita dapatkan dari laporan keuangan. Sekarang kita hitung yuk rasio profitabilitasnya. Oke, yang pertama yang akan kita hitung adalah ukuran gross profit margin atau margin laba kotor ya. Jadi margin laba kotor ini sih maknanya apa sih gitu ya? Margin laba kotor ini adalah mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba ya, menghasilkan laba kotor dari penjualan yang dilakukan. Jadi berapa persen sih laba kotor dihasilkan dari hasil penjualan gitu ya. Nah, laba kotor ini adalah laba yang memang masih belum dikurangin sama biaya-biaya yang lain ya, biaya operasional, biaya beban bunga, beban pajak itu belum dikurangin. Jadi hanya mengandung biaya-biaya penjualan aja ya, HPP ya, harga pokok penjualan. Hanya laba setelah dikurangi laba yang dihasilkan setelah penjualan itu dikurangin sama beban penjualannya atau HPP atau COGS, cost of goods sold ya, yang di situ tuh terkandung biaya produksi ya. Biasanya umumnya ada biaya produksi dan biaya penjualan. Ya, jadi itu yang disebut laba kotor. Nah, menghitung margin laba kotor yaitu dengan membagi gross profit yang tadi kita dapatkan di net income ya, income statement yang kita dapatkan di income statement dibagi dengan net sales ya atau total sales. Nah, tadi gross profit-nya kita dapatkan $986.000 dan total sales-nya adalah $3.074.000. Ya, kita cek ya. Di sini di laporan laba rugi gross profit-nya 986 ya dalam ribuan dolar dan sales revenue-nya $3.074.000.
Sehingga gross profit margin-nya ya atau margin laba kotornya adalah 32,1% ya, yang maknanya dari penjualan yang bisa kita lakukan ya, yang perusahaan lakukan itu sebanyak 32,1%-nya adalah laba kotornya ya. Laba kotornya sebanyak 32,1%. Oke, nah lanjut ya. Tentang operating profit margin. Nah, kalau operating profit margin atau margin laba operasi berarti mengukur berapa sih laba operasi yang dihasilkan perusahaan dari total penjualan yang terjadi ya. Nah, kalau laba operasi ini sudah laba kotor setelah dikurangi sama beban-beban operasional. Apa saja beban-beban operasional? Nah, kita lihat kembali ke laporan laba ruginya ya. Di sini yang termasuk dengan laba operasi misalnya selling expense ya, di beban penjualan, general and administrative expenses ya, beban umum dan beban administrasi, terus lease expense ya atau beban sewa, dan depreciation expense atau beban depresiasi. Ya, itu yang termasuk beban operasi ya. Jika dijumlahkan akan menjadi total beban operasional, dan setelah dikurangi dari laba kotor akan menjadi laba operasi ya. Jadi itu adalah laba yang dihasilkan dari kegiatan operasional perusahaan ya. Seluruh kegiatan operasional perusahaan sebelum dikurang sama beban bunga dan beban pajak tentunya. Ya, jadi dari sini kita bisa menghitung operating profit margin yaitu dengan membagi EBIT ya, EBIT atau earning before interest and tax atau disebut juga dengan operating profit ya, disebut juga dengan laba operasi ya, dibagi sama net sales, dibagi dengan total penjualan. Nah, EBIT-nya tadi sebanyak $418.000 dan net sales-nya sama ya, $3.074.000. Oke, kita intip dulu deh. Benar nggak sih? Nih, lihat. EBIT-nya itu di sini ya, operating profit sama dengan EBIT ya, $418.000. Jadi earning before interest and tax ya. Kan ini laba sebelum interest dan sebelum tax gitu ya maksudnya. Maka sama dengan operating profit. Lalu sales revenue $3.074.000. Sama kan ya? Nah, sehingga besarnya operating profit margin atau margin laba operasi adalah sebanyak 13,6% ya. Jadi laba operasi yang dihasilkan oleh perusahaan adalah sebesar 13,6% dari total penjualannya. Ya, tentunya operating profit margin akan selalu lebih kecil daripada margin laba kotor ya, daripada gross profit margin karena kan dia sudah dikurangi sama beban-beban operasi ya, sudah dikurangi sama beban-beban operasional. Lanjut ya. Nah, ada lagi yang namanya net profit margin. Kalau net profit margin ya berarti margin laba bersih. Labanya sudah benar-benar bersih, sudah dikurangin sama beban bunga, sama beban pajak ya. Jadi seluruh biaya sudah dikurangkan dari total penjualan. Ya, untuk menghitung net profit margin, nah kita menggunakan yang namanya earning available to common stockholders. Kenapa dipilihnya earning available to common stockholders? Nggak langsung ditulis saja net profit gitu ya, karena ya tidak tadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tidak semua perusahaan net profitnya sama dengan earning available to common stockholders-nya. Perusahaan-perusahaan yang punya atau menerbitkan saham preferen, dia kan pasti punya kewajiban untuk membayarkan dividen saham preferennya pada setiap periode ya, dia wajib dibayar untuk saham preferennya, sehingga itu akan mengurangi jatah profit atau jatah keuntungan yang bisa diatribusikan atau bisa dibagikan ke pemegang saham biasa ya, sehingga kita menggunakan earning available to common stockholders atau laba yang tersedia untuk pemegang saham biasa ya sebagai pembilang, lalu penyebutnya adalah sales ya atau total penjualan. Nah,
net profit margin ini menunjukkan ya laba berapa persen ya laba bersih yang dihasilkan dari total penjualan yang ada ya. Jadi dari setiap penjualan yang terjadi itu berapa persen yang merupakan keuntungan ya, maknanya seperti itu. Nah, perhitungannya dalam contoh tadi, earning available to common stockholders-nya adalah $221.000 ya. Dan sales-nya atau total sales-nya adalah $3.074.000. Sehingga ya NPM-nya atau net profit margin-nya adalah sebanyak 7,2%. Berarti dari setiap penjualan yang terjadi ya, setiap dilakukan penjualan sebanyak 7,2%-nya itu adalah laba bersihnya ya. Jadi misal kita jualan sebesar 100.000 gitu ya. 100.000. Nah, 7,2% dari 100.000 itu adalah keuntungan kita ya. Berarti keuntungan kita 7.200 gitu ya. 7.200 itu adalah keuntungan kita. Oke, kita cek ya. Tadi earning available to common stockholders-nya di mana sih letaknya? Di sini ya. Di sini. Earning available-nya ya. 221.000 di sini. Ya kenapa nggak pakai yang net profit 231? Nah ingat karena tadi perusahaan punya saham preferen ya. Mereka terbitin saham preferen yang harus dikasih dividennya nih harus dibagikan dividennya sehingga harus dikurangin dulu sama dividennya saham preferen baru tersedia nih laba yang tersedia untuk pemegang saham biasa. Oke, kita sudah bahas 3 rasio ya, gross profit margin, operating profit margin, dan net profit margin. Nah, dengan demikian part 1 dicukupkan dulu sampai di sini. Nanti kita sambung di part 2 untuk membahas rasio profitabilitas yang lain ya, yang masih ada 3. Baik, rekan-rekan, terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian saya membahas bahasan kali ini. Jangan lupa ya, like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan Titis Channel. Jangan lupa like dan subscribe ya.